Yang boleh di luar itu hanya teman-teman yang misalkan sekarang lagi bertugas seperti rekan reporter kita dari Detik Sulsel, ada Mas Mukhlis Fajar. Wah, Halo, iya benar. halo Mas Mukhlis. Mas Mukhlis ini dari Detik Sulsel Ya. dan mau menginformasikan tentang warga di 5 desa di Nrekang yang membangun jembatan sendiri. Waduh. Nah ini tuh utangnya katanya sampai 14 juta rupiah, gede banget. Selamat pagi Mas Mukhlis. Halo, selamat pagi. Mas Mukhlis sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Mas, Ya. nah Nih, Davi mau nanya. gimana nih? Kan kita di satu sisi dengar kabar katanya warga kayak patungan, bangun jembatan gitu. Di satu sisi menurutku ini adalah sebuah kabar baik gitu ya. Karena Iya. kayak gotong royong apa segala macam. Tapi di satu sisi apakah memang harus dari mereka yang patungan sendiri? Apakah memang jembatan ini nggak bisa dibangun misalkan memang dari pihak terkait ada yang bantu bangun mungkin? Karena soalnya sampai utang nih. Iya, dan seberapa 14 krusial juta. sebenarnya jembatan yang dibangun ini? Apakah memang menghubungkan antara satu daerah dengan daerah lainnya yang memang seringkali dijadikan jalan utama oleh masyarakat? Nah, kalau misalnya kayak gitu kan seharusnya emang ada APBD-nya gitu ya. Misalnya gitu. Boleh dijelaskan sedikit mungkin Mas Seperti Mukhlis? apa nih? Mas Mukhlis. Ya, makasih. Tadi pertanyaannya banyak banget. Oh iya. Banyak dong. Ini Jadi, udah merangkum 7 pertanyaan, Mas. Ya, jadi sekitar akhir tahun 2023 yang lalu tuh informasinya jembatan yang dibangun warga yang di sana itu terseret banjir tuh karena kan ketingginya rendah. Jadi terseret banjir, kemudian sering berjalannya waktu, warga kemudian merasa kesulitan untuk menyeberangi sungai di bawahnya karena kan ini cukup deras juga air di sungai yang di bawah. Jadi kemudian sering berjalannya waktu, mulai tahun ini mungkin Mei sampai Juni itu pemerintah desa kemudian dibantu dengan mahasiswa, pemuda dan warga dari 5 desa ini berpikir nih kalau mungkin mengandalkan dana dari pemerintah mungkin agak lama dan agak sulit. Seperti yang disampaikan misalnya dari salah satu kepala desa yang saya konfirmasi bahwa dia masuk ranah kabupaten nih. Jadi kalau pakai dana desa tidak sesuai dengan regulasi lagi nih. Jadi kemudian muncul inisiatif pemuda desa, mahasiswa, kemudian warga, termasuk kepala desa, 5 kepala desa yang ada di sana berpikir nih. Terus untuk kemudian bagaimana bisa membangun jembatan agar bisa menjadi akses ke warga nih, bagaimana? Jadi kemudian muncul inisiatif bersama itu, 5 kepala desa di sana berembuk, kemudian meminta kepada mahasiswa membantu bagaimana nih, bisa nggak kita coba metode swadaya mengumpulkan donasi untuk membangun jembatan. Nah, seiring berjalannya waktu itu kemudian donasinya mulai terkumpul tuh. Ada pada saat 70 jutaan tuh yang terkumpul, anggaran 71 juta anggarannya yang terkumpul. Kemudian 71 juta itu biaya pembangunannya untuk jembatan. Sementara yang terkumpul itu 57, ada sekitar 14 juta yang menjadi utang. Jadi utangnya itu misalnya mereka ngambil bahan bangunan di toko, ambil semen, ambil apa, itu yang kemudian tercatat sebagai utang oleh yang mengumpulkan donasi ini, yang dari warga, kemudian pemerintah desa juga yang ada di sana itu menjadi utang. Tapi update terakhir yang saya terima mulai lagi nih terkumpul donasinya sampai 5 juta, jadi masih makin menipis. Artinya warga kemudian donatur itu masih terus turut membantu agar bagaimana yang 14 juta ini tadi ini bisa tertutupi semua. Sempat saya konfirmasi ke pemerintah kabupaten juga, bisa nggak nih misalnya pemerintah kabupaten bantu lunasi sekaligus. Bilang saya konfirmasi dari pemerintah kabupaten, kebetulan Pak Sekda PLT di sana, dia sampaikan sejauh ini belum ada petunjuk langsung dari Pak Bupati misalnya bagaimana skema untuk bisa dibayarkan secara langsung. Tapi ada atensi bahwa memang ini misalnya mendorong ke depan, terutama pemerintah desa itu lebih
mencari skema-skema misalnya bukan hanya mengandalkan pemerintah kabupaten, tapi misalnya pemerintah desa seperti yang dibikin sama 5 desa ini, mereka kreatif dalam mengelola anggaran atau dana-dana sehingga pembangunan di desa itu kemudian punya banyak sumber untuk bagaimana pembangunan itu bisa cepat selesai. Mungkin seperti itu gambarannya. Oke, Mas Mulis, ini memang akses untuk dibikin jembatan ini adalah salah satu akses utama antara satu wilayah ke wilayah lainnya atau seperti apa sih, Mas? Oh iya betul. Jadi akses ini penting karena seperti yang sudah ditulis di berita, ada 5 desa yang menjadi lalu lalang di jembatan ini. 5 desa itu yang kemudian sering lalu lalang, makanya menjadi sangat vital bagi kebutuhan warga di sana jembatan ini, karena kalau mereka lewat sungai agak bahaya juga nantinya bisa terseret arus dan semacamnya tuh. Maaf nih Mas Muhlis, mau memperjelas lagi. Jadi kan barusan dijelaskan bahwa ini memang jalur yang vital gitu ya, menghubungkan berbagai daerah-daerah krusial juga antar daerah. Nah, sebenarnya secara lokasi, secara fungsi gitu ya, memang sebenarnya jembatan ini tuh ranahnya siapa sih? Apakah misalnya ranahnya pemerintah daerah gitu sebenarnya gitu, atau memang bukan? Ya jadi kalau memang mau bangun ya harus dari inisiatif warganya misalnya gitu. Iya. Tadi saya sampaikan bahwa ini dari kepala desa sampaikan bahwa ini saya sempat tanyakan bilang kenapa tidak mau memakai dana desa. Pak desanya sampaikan bahwa ini tidak masuk dalam ranah desa, jadi dia masuk kategori kabupaten. Mungkin kalau kita misalnya ada jalan lingkup kabupaten tuh ada nasional, jadi kabupaten. Jadi kabupaten yang kemudian harus punya dari sisi anggaran peruntukannya itu harus kabupaten yang anggarkan. Kalau desa yang mau anggarkan, artinya secara regulasi mungkin mereka tidak bisa. Makanya itu kemudian muncul inisiatif ini karena mereka patungan, mereka swadaya buka donasi untuk membangun jembatan ini. Iya, berarti karena ini regulasinya tingkat kabupaten, apakah kemudian dari tingkat kabupaten juga ada responkah mungkin gitu, ikut serta pendanaan atau seperti apa nih? Untuk kabupaten sendiri saya sempat konfirmasi ke pihak kecamatan juga yang ada di sana. Itu ternyata ini kan yang kalau kita lihat ini di jembatan yang ada ini, itu bahannya yang jembatan itu sebenarnya itu ada X dari jembatan yang mungkin sudah di-upgrade jembatannya menjadi lebih besar di sana. Dan bahannya itu yang dibawa ke jembatan yang ada di saat ini. Itu salah satu yang diminta memang sama pemerintah desa di sana, meminta dalam tanda kutip mungkin bekas dari jembatan ini bahannya untuk bisa dibawa ke jembatan yang baru ini. Jadi memang mereka meminta ke kabupaten, ke Pak Bupati, pemerintah kabupaten untuk bisa diberikan jembatan ini, karena ternyata banyak yang mau jembatan ini. Ada bahannya nih yang panjang tuh, ini banyak yang mau. Ternyata oleh pemerintah kabupaten, kecamatan itu di ACC. Nah ini jembatan yang bekas dari yang tempat sebelumnya nih yang dipindahkan. Jadi warga itu sisa mungkin membantu membangun fondasi di ujungnya, kemudian memakai alat eskavator untuk bagaimana membangun. Jadi secara ini pemerintah kabupaten cukup ini juga sih, mungkin maksudnya secara anggaran tidak ada, tapi fasilitas atau infrastruktur yang bisa mereka berikan tetap ada supportingnya. Kontribusinya di situ gitu maksudnya. Sedikit, mungkin aku mau sedikit aja karena aku sambil browsing juga tadi sambil disampaikan gitu ya sama Mas Muhlis bahwa ternyata dari aturan yang aku baca memang ada aturannya untuk pembangunan jembatan untuk tingkat kabupaten yang tadi disebutkan oleh Mas Muhlis ya. Salah satunya adalah dari Permen PUPR nomor 41/PRT/M/2015 yang ini udah dicabut, dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya yang baru aturannya gitu ya, which is ini Permen Peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2022 tentang penyelenggaraan keamanan jembatan dan terowongan jalan. Ini mengatur tentang kriteria jembatan yang memerlukan keamanan khusus serta pelaksanaan inspeksi dan juga pengawasan. Which is ini sebenarnya memang benar seperti yang disampaikan, harusnya dipegang itu adalah oleh pemerintah kabupatennya. Terutama untuk penyelenggaraan yang memang kepentingan umum bersama gitu ya. Jadi
sebaiknya sih memang kalau buat aku pribadi, bukan aku mengecilkan begitu ya, tapi kalau dilihat dari videonya Mas Mulis, ini kan digunakan oleh roda 4 juga gitu ya. Jadi sepertinya butuh adanya sipil di situ untuk mengatur jembatan agar jembatannya kuat. Yang aku khawatirkan adalah bukan berarti aku tidak percaya, tapi aku takutnya nanti karena ada kekurangan satu atau dua pertimbangan sehingga malah mencelakakan orang banyak gitu loh Mas Mulis. Ya. Itu tuh sudah adakah perhatian dari pemerintah kabupaten saat ini untuk ya melakukan pengecekan misalnya langsung secara standarnya gitu. Iya. Sejauh ini saya belum ngecek sih, tapi memang menarik tuh, memang sepertinya harus dipastikan, tapi mungkin karena dianggap bahwa sebelumnya ini kan dipakai juga nih bekas jembatannya dan mungkin dianggap masih layak, jadi apa namanya masih bisa digunakan, tapi saya kira itu menarik juga nanti untuk di apa namanya saya coba apa namanya sounding ke pihak pemerintah kabupaten soal keamanannya juga, karena ya seperti yang disampaikan tadi jangan sampai apa namanya justru karena tidak ada yang mengawasi kemudian pembangunannya ini malah berisiko seperti itu. Betul. Karena kalau didengarkan tadi kan juga Mas Mulis bilang gitu ya, ini dengan bantuan teman-teman mahasiswa juga, yang aku yakin teman-teman mahasiswa juga pasti sudah punya pertimbangannya sendiri gitu ya. Tapi kan tentu butuh adanya pengecekan ulang dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, karena lagi dan lagi ini memang ranahnya tanggung jawab dari pemerintah untuk membuat jembatan untuk kepentingan umum, kepentingan bersama. Dengan adanya teman-teman dari desa dan juga para donatur sudah sangat luar biasa baik sekali. Tapi tentunya yang diutamakan pertama kali adalah keselamatannya. Gitu sih kalau buat aku. Tapi keren banget. Aku mungkin bisa dikirimin salam buat teman-teman di 5 desa di Nrekang gitu ya. Karena aku juga baru tahu nih Nrekang tuh ada di Sulawesi Selatan berarti ya. Mas Mulis ya? Kalau dengar ada Gunung Latimojong itu tempatnya tuh. Oh alah. Jadi memang apa lokasinya mungkin apa di sana dekat apa namanya gunung tinggi. Jadi biasa kan kalau akses-akses yang seperti itu agak rawan memang apa banjir bencana begitu. Tapi berarti ini juga Mas Mulis untuk daerah wisata juga tuh daerah sana. Ya, untuk yang di sini aksesnya bukan yang di sini ya, beda-beda juga ininya. Tapi maksud saya kalau soal ini apa namanya daerah di sana dari sisi ini memang wilayah mungkin dalam tanda kutip masih banyak yang apa berdekatan dengan hutan, apa namanya gunung seperti itu. Jadi akses-akses warga misalnya terkait kebutuhan akan jembatan memang besar karena misalnya bagaimana kalau kita melewati sungai apa dan semacamnya itu kan memang perlu ada apa ada jembatan yang aman misalnya untuk dilalui seperti itu. Belum lagi kan takutnya nanti ada truk-truk besar misalnya dengan buat muatan dan bobot berapa kilo yang bisa melalui jembatannya, itu kan juga perlu ada pengecekan ya. Banyak banget gitu detail-detail yang sebenarnya kayaknya emang harus dicek secara lebih apa ya, maksudnya bukan cuma lebih profesional tapi memang sesuai porsinya. Betul. Gitu. Jadi mudah-mudahan nih Mas Mulis ya, selain bahwa bisa ada kontribusi, maksudnya ya ada tiang-tiang dan segala macam, tapi memang pengerjaan jembatan ini bisa ditangani sesuai dengan porsinya, sesuai dengan bagaimana pertanggungjawaban dari pihak yang memang harusnya megang ini, dan gak cuma urusan budget gitu, ini juga urusan keselamatan, ini urusan kehidupan masyarakat 5 desa berarti bahkan ya terkait di situ, dan pembangunannya bisa serius juga nih seperti apa. Tapi dari pihak DPRD sudah ada suara nggak? Ya, jadi salah satu anggota DPRD yang saya konfirmasi itu memang melihat bahwa kebutuhan akan jembatan ini memang penting. Jadi kalau kita bicara skop yang lebih besar, memang sebenarnya Kabupaten Nrekang ini apa namanya dari sisi fiskal atau keuangan daerah memang agak berat, banyak utang daerah, termasuk kemudian sempat mengambil dana PEN yang ada utang, kemudian ada soal P3K, kemudian ada dana sertifikasi, banyak lah memang yang masalah yang terjadi, dan memang apa ya dari pemerintah kabupaten sampaikan memang keterbatasan fiskal mereka atau keuangan daerah itu menjadi salah satu tantangan. Nah, memang ini diamini oleh pihak DPR, tapi pihak DPR menilai bahwa sebagai pemerintah, peran pemerintah tidak boleh luput. Jadi apa namanya peran pemerintah itu artinya tidak boleh mengandalkan warga, karena kan misalnya kita bayar pajak,
Ya, dana-dana kita sudah ceritanya apa namanya mempercayakan kepada pemerintah nih apa namanya untuk mengurus kebutuhan kita sebagai warga. Masa kita yang kemudian harus kecuali mungkin untuk Iya, kepentingan diri sendiri di sekitar kita ya, enggak apa-apa. iya, Tapi ini kan itu untuk kepentingan orang banyak, kemudian kebutuhan jembatan ini memang sangat urgent sekali. Kalau satu dua orang kan tidak bisa. Jadi memang harus dikoordinasi, dipantau, diawasi oleh pemerintah kabupaten juga agar apa namanya pembangunannya tadi seperti itu safety. Pada intinya itu DPR nilai memang peran pemerintah tidak boleh apa namanya ditiadakan atau dinilkan. Jangan sampai warga kemudian merasa dalam tanda kutip mungkin ditinggalkan oleh Itu dia. pemerintah nah, daerahnya, apa namanya mereka yang harus menggalang donasi seperti tadi masih apa namanya ternyata masih ada utang yang iya. ini kan miris juga kalau kita mendengar warga sampai utang untuk membangun jembatan yang seharusnya kewajibannya adalah pemerintah daerah. Betul. Nah, kemudian apakah ada langkah konkret dari pihak DPRD juga begitu menanggapi hal ini? Ya, dari pihak DPRD sejauh yang saya konfirmasi karena ini masih anggota belum di tahap pimpinan, Heeh. saya coba akan update lagi. Tapi memang sepertinya pihak DPRD sebenarnya harus juga melihat secara langsung nih bagaimana kondisi di lapangan, kemudian apa namanya melakukan RDP atau rapat bersama pemerintah kabupaten juga agar maksudku apa kejadian-kejadian warga mengumpulkan donasi yang seperti ini menjadi atensi loh karena Yes. apa kalau kita pikir secara sosial kesetiakawanan sosial mungkin warga membangun ya bagus Ya tapi bagus dari gitu. Iya, tapi kan pemerintahan itu tidak bisa kita apa namanya biarkan seperti itu karena kan peran pemerintah akhirnya kan hilang seperti itu kalau cuma apa namanya pembangunan yang harusnya menjadi kewajiban pemerintah diambil alih oleh warga melalui donasi seperti itu. ya, Jadi ini sebenarnya ada banyak faktor yang bisa kita perhatikan gitu ya. Dari teman-teman DPRD juga sebagai wakil rakyat yang sudah dipilih oleh masyarakat. Salah satunya masyarakat Nrekang juga. Alangkah baiknya untuk kemudian terjun langsung ke lokasi, melihat betul. bagaimana kondisinya dan mungkin bisa mencari solusi. Seperti apa yang bisa dilakukan agar jembatannya bisa diperbaiki dengan baik untuk kepentingan bersama. Di sisi lain sebagai pemerintah yang memang berwenang untuk melakukan hal tersebut, seharusnya juga punya tanggung jawab gitu ya untuk memperbaiki jembatan tanpa melibatkan adanya masyarakat di situ. Dalam artian ya jangan pakai dana masyarakat dong, harusnya kan ada APBD di sana. Nah, Ya, aku mungkin boleh kasih usul juga buat teman-teman dari DPRD ataupun juga pemerintah apabila memang secara fiskal tadi mengalami kendala, bisa sebenarnya untuk mencari quote unquote semacam sponsor lah gitu ya. Karena perusahaan Indonesia tuh gede-gede dan banyak banget. Mungkin bisa dicarikan Mainstream. misalnya CSR-nya gitu ya, dialihkan ke sana karena untuk pembangunan jembatan seperti itu sangat krusial sekali. Dan gak apa-apa kok kalau misalnya emang nanti ada tulisannya merek-merek apa gitu di sepanjang jalannya. nggak apa-apa. Yang penting keselamatannya terjamin kalau menurut aku kayak gitu sih. Ya. Udah mau ditutup aja bagaimana? Udah deh, agak emosi soalnya Iya, 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 yang kayak sabar, gini-gini tuh tenang. agak Ya bikin tadi saya sempat gitu. konfirmasi salah satu warga dan kebetulan Hah? mahasiswa di sana dia sampaikan, iya kak kita masih butuh donasi nih. Iya. Iya Jadi gitu memang karena agak ini sih. maksudnya bukan maksudnya mau melupakan. Tadi kan statementnya maksudnya jangan sampai melupakan pemerintah. Iya. Ya bukan melupakan gitu. Jadi kita sih sangat berharap setelah ini ada langkah konkretnya juga karena jangan main-main gitu. Itu jembatan kalau dia jatuh, kalau dia roboh, Ya, kalau dia salah hitung itu nyawa hilang gitu. Benar. Jadi dan gak bisa disalahin misalnya gitu. Ya waktu itu pembangunannya gimana? Lah ini kan pembangunannya konstruksinya mungkin dari masyarakat juga, dari apa gitu. Jadi jangan sampai nanti kita keburu Masnya balik nih ke sini mengupdate berita seperti itu, amit-amit kita juga nggak mau gitu kan. Jadi mudah-mudahan habis ini updateannya adalah yaitu bisa dikontrol dengan lebih baik gitu kan dari sisi pembangunan, budget dan lain sebagainya. Mas Mulis terima kasih banyak untuk laporan Anda Mas Mulis. Mudah-mudahan teman-teman ya, semua di ya. Nrekang bisa Di memanfaatkan jembatan yang ada saat ini Ya. sebaik-baiknya dan ada bantuan yang hadir nanti untuk membuat jembatan yang lebih proper lagi. Terima kasih ya Mas Mulis. Terima kasih Mari, Mas. selamat pagi Mas.